baca tulis mengerti banyak hal guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati dosen dan guru Pamong, penguji UKIN, LPTK Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Lawine. Saya guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Palangkaraya dengan nomor peserta 201699772828. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 IPA dengan pokok bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Berikut video pembelajaran. Semua bersiap? Marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tuhan Yesus, berdasarkan Tuhan, kami akan memulaikan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, ini Alfa. Pertanyaannya apa? Kenalannya Alfa Bu. Oke, hanya Trinolika ya? Baiklah. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita selalu mengaitkan dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada materi atau pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang laju reaksi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Ingat ya? Laju reaksi merupakan
Tujuan yang kedua, dengan prosedur yang telah disiapkan guru, peserta didik mampu melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi atau dalam kurung konsentrasi dan luas permukaan dengan tinggi. Nah, nanti tujuan pembelajaran yang kedua ini berarti kita akan melaksanakan praktek. Nah, sekarang yang ketiga. Silakan Mbak. Melalui presentasi peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan percaya diri. Ya, berarti setelah kita praktek nanti kalian mempresentasikan. Nah, dari apa yang kita lakukan itu tentu ada penilaiannya. Nanti ada penilaian ya, kerja kelompoknya. Ada 4 penilaian sikap kalian seperti biasa. Penilaian keterampilan, pengetahuan dan aspeknya yang keempat itu adalah kita menilai tentang kekompakan kalian gimana. Oke, kita lanjutkan tentang materi pembelajarannya. Yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti yang kalian bacakan tadi ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Oke, itu di akhir pembelajaran nanti kita akan melaksanakan tes atau evaluasi dari materi yang akan kita pelajari ini, dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi tolong untuk pembelajaran hari ini belajar dengan sungguh-sungguh supaya dapat nilai yang bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya lebih semangat lagi dalam pembelajaran ini, silakan kita kelasnya. Pimpin ya kelas kita. SMA 2 Tela, maju bersama. Hebat semua. Kimia. Bisa. Yes. Oke, makasih ya Kakak kelas ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu harapkan kalian ke kelompoknya. Atau sudah berada di kelompoknya nih? Sudah berada di kelompoknya. Berarti sudah ada di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, alat dan bahan yang kalian bawa lengkap nggak? Kelompok 1? Kelompok 1 siapa kemarin? Laura? Ya? Lengkap nggak bahan yang kalian bawa? Alat dan bahan? Ya, lengkap. Lengkap. Oke, kelompok 2? Lengkap, Bu. Lengkap? Oke, kasih ya. Semua ada kan? Kita akan melakukan 4 percobaan hari ini. Ibu sudah instruksikan pada pertemuan sebelumnya alat dan bahan yang kalian bawa. Kelompok 3 gimana? Siap lengkap. Siap lengkap. Oke, makasih ya kelompok 3. Kelompok 4 gimana? Lengkap, Bu. Oke, makasih ya. Sekarang sebelum kita masuk di percobaannya, Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. LKPD dan bahan ajarnya. Untuk kalian kerjakan ada LKPD dan bahan ajarnya sebagai sumber belajar kalian. Silakan perwakilan masing-masing kelompok. Kelompok 1 kita ambil LKPD dan bahan ajarnya. Ya. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 sudah dalam kelompoknya? Sudah. Buka LKPD-nya itu.
dimasukin kan? Ada yang 1 sendok, ada yang 2 sendok. Yang 1 sendok di gelas atau di botol A, yang 2 sendok di botol B. Ini sudah dimasukkan yang 1 sendok. Sekarang ini dimasukkan di sini. Enggak keluar udaranya. Terus direkatkan. Sampai bisa pas kalian jatuhkan itu berapa waktunya? Catat waktunya ya. Berapa waktunya? Itu yang berapa sendok? Ya. Oke, sudah semua kan?
ada dua buah botol air, stopwatch, sendok teh 1 buah, sendok teh soda, sendok teh 1 buah, balon buah dan corong 1 buah. Dan bahan yang digunakan kita tadi adalah cuka dan soda kue. Nah, langkah percobaan kita tadi, yang pertama, siapkan dua buah botol dan diberi tanda A dan B. Kemudian masukkan cuka ke dalam botol tersebut masing-masing sebanyak 50 ml. Dan yang kedua, siapkan 2 buah balon, masukkan masing-masing soda kue pada balon sebanyak 1 sendok dan 2 sendok. Dan yang ketiga, pasang balon pada bagian atas botol dalam kurung jangan sampai soda kue terjatuh dalam larutan cuka. Balon yang berisi 1 sendok soda kue dipasang pada botol A, dan botol yang berisi 2 sendok soda kue dipasangkan pada botol B. Dan yang keempat, siapkan 2 buah stopwatch atau waktu. Lepaskan soda kue yang ada dalam balon pada waktu yang bersamaan dan nyalakan stopwatch. Dan yang kelima, hentikan stopwatch tepat pada saat balon berdiri tegak, lalu catat waktunya. Dan yang keenam, amati. Dan ini pengamatan kami dari percobaan itu. Hasil pengamatan dari botol A dan botol B. Lama waktu bereaksi. Botol A bereaksi 00.15,13 detik dan botol B 00.10,19 detik. Jadi botol A lebih lambat reaksinya daripada botol B. Dan kondisi balon bersama-sama berdiri, tegak berdiri. Dan yang pertanyaan yang pertama, jawaban kami yaitu jelaskan bagaimana pengaruh dari konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan percobaan yang dilakukan. Pengaruhnya Pak, balon lebih cepat berdiri tegak dikarenakan konsentrasinya lebih banyak. Kesimpulan dari percobaan kami, apa yang bisa kami simpulkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan di atas? Jawaban kami, konsentrasi adalah satu hal yang mengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi reakan, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, tadi kita telah mencobanya, dan botol B balonnya lebih cepat berdiri daripada balon botol A. Dikarenakan botol B lebih banyak mengandung konsentrasi pada botol B lebih banyak dari botol A. Sekian presentasi dari percobaan pertama dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2 sudah? Silakan presentasikan hasil kalian. Siap-siap kelompok 3 ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang luas permukaan. Luas permukaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dari luas permukaan ini kami melakukan uji coba tadi pada cangkang telur. Untuk melakukan percobaan tadi kami memiliki berbagai alat dan bahan yang akan digunakan oleh teman-teman. alat yang digunakan adalah stopwatch, botol air 2 buah, balon 2 buah. Bahannya cuka, cangkang telur, utuh, dan cangkang telur serbuk. Dalam percobaannya, yang pertama, tuanglah cuka sebanyak 50 ml ke dalam 2 botol
kami simpulkan, setiap cakram telur yang memiliki luas permukaan lebih besar atau lebih halus akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan cakram telur yang lebih besar. Jadi ini itu penjelasan dari kami tentang luas permukaan. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang berikan kesempatan untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan pengaruh katalis pada laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 3 buah gelas, cuka makan, baking, cover cake, dan stopwatch. Langkah kerja: masukkan cuka ke dalam gelas A sebanyak 50 ml, kemudian tambahkan 50 ml smoothie cuka tanpa susu. Masukkan smoothie sebanyak 50 ml ke dalam gelas B. Yang ketiga, ke dalam gelas C masukkan cuka sebanyak 50 ml. Dan yang keempat, selanjutnya masukkan masing-masing cuka bis ke dalam 3 gelas A, B, dan C tadi. Yang terakhir dikelola waktu reaksi menggunakan stopwatch. Pengamatan kami yaitu 1. Apa yang kamu amati dari gelas A? Jelaskan berapa waktu yang diperlukan untuk reaksinya. Waktu yang diperlukan adalah 1 menit 14 detik untuk gelas A yang berisi cuka dan kemudian. Sedangkan untuk gelas B, waktu yang diperlukan adalah 3 menit 13 detik untuk gelas B yang berisi pemutih. Dan yang C, waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit 24 detik gelas C yang berisi air cuka. Dari ketiga gelas di atas, manakah yang lebih cepat bereaksinya dan berapa waktu yang diperlukan? Yang cepat bereaksi adalah gelas A yang berisi pemutih dan cuka dengan waktu 1 menit 14 detik. Sedangkan gelas B menyusul dengan waktu 13 menit 13 menit berisi pemutih, dan gelas C dengan waktu 5 menit 24 detik yang berisi air cuka sehingga tidak melakukan reaksi. Apa yang bisa kami simpulkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan di atas? Simpulan kami adalah katalis juga dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu membuat laju reaksi semakin besar dan mempercepat laju reaksi. Sekian dari presentasi kami. Jika kurang jelas kami mohon maaf. Terima dulu kelompok 3. Oke, terima kasih ya. Untuk presentasi kelompoknya semua sudah
yang suhu. Nah, prinsip kerja suhu dia adalah menaikkan laju reaksi dengan cara meningkatkan energi kinetiknya dari partikel-partikel zat yang kita reaksikan. Sama seperti tadi kan untuk vitamin C-nya. Nah, apabila suhu dinaikkan, pada suhu panas tadi dia lebih cepat larut daripada suhu dingin atau suhu normal tadi ya. Nah, kenapa penyebabnya itu? Partikel semakin aktif sehingga tumpukan semakin sering terjadi dan laju reaksi semakin besar. Artinya sebaliknya, kalau suhunya normal atau diturunkan, maka partikel semakin aktif sehingga laju reaksinya semakin kecil. Sekarang faktor yang keempat, katalisnya. Oke, untuk katalis, faktor yang keempat ini, nah katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan atau tidak ikut bereaksi. Nah, secara umum katalis itu dibagi menjadi dua, ada katalis aktif dan katalis pasif. Katalis aktif ini artinya dia yang terlibat dalam reaksi, pada akhir reaksi dia terbentuk kembali. Sedangkan katalis pasif, katalis yang tidak ikut bereaksi hanya sebagai media reaksi saja. Sehingga untuk katalis ini prinsip kerjanya dia dapat meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi dari reaksi tersebut. Oke, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sehingga dari apa yang kita lakukan ini tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, apa kesimpulan kita? Tadi makin banyak konsentrasi, semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan antar partikelnya itu semakin besar, sehingga kecepatan reaksinya itu dia lebih cepat atau laju reaksinya lebih cepat. Itu kesimpulan untuk yang pertama. Sekarang kesimpulan yang kedua adalah luas permukaan. Artinya untuk luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi karena semakin luas permukaan akan semakin banyak partikel yang bertemukan sehingga semakin besar pula laju reaksinya. Itu ya kesimpulan untuk materi kita hari ini. Nah, kita menyelesaikan materi pembelajaran kita sudah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan karena apa? Kerjasama kelihatan ya. Terima kasih untuk kelompok-kelompoknya bekerja sama dengan baik sehingga hasilnya juga baik juga untuk hasil data yang kalian dapatkan. Nah, sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu seperti kata Ibu tadi di awal kita akan melakukan evaluasi. Gimana enggak? Paham enggak dengan materi ini? Silakan agak misah-misah dulu tempat duduknya. Jangan kerja sama ya sekarang. Sekarang kerja sendiri-sendiri. Ya. Siapkan pulpennya.
Bukan? Sudah? Lihat hasil evaluasi kalian untuk materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi hari ini dari soal yang diberikan. Terima kasih karena sudah tuntas semua ya. Karena sudah tuntas semua, nanti setelah pulang juga aku ya. Ini ada hadiahnya di belakang. Biar sama satu ya. Oke, perhatikan dulu. Untuk materi kita hari ini, sampai di sini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang teori tumbukan. Nah, teori tumbukan itu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi hari. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum kalian pulang ke rumah kalian masing-masing, silahkan ketua kelasnya lagi pimpin berdoa dulu. Marilah kita sama-sama berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan, Engkau sangat baik. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau pulang, kiranya Engkau tuntunlah kami biarlah kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.